Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada seorang tokoh yang tidak pernah menokoh, seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tidak pernah membawa motor, dan seorang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit tentang mawidah hasanah, tentang sholat. Nah, sholat merupakan tiangnya agama. Diibaratkan sebuah rumah, apabila tanpa tiang maka dia tidak akan menjadi rumah. Nah, begitu pula dengan sholat. Apabila kita tidak sholat, apabila seorang muslim tersebut tidak sholat, maka keislamannya perlu untuk dipertanyakan. Nah, jadi sholat merupakan suatu amalan yang sangat penting untuk setiap kaum muslimin. Nah, bahkan pada saat penghisaban amal ibadah di yaumil akhir nanti, untuk mempertimbangkan itu, yang pertama ditimbang adalah amalan sholat. Apabila amalan sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan baik pula. Namun sebaliknya, apabila amalannya buruk, nah, amalan-amalan yang lainnya juga akan buruk. Orang ahli maksiat, sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun maksiat yang telah ia lakukan, namun apabila beliau tetap sholat, maka tidak ada jaminan untuk orang tersebut masuk ke dalam neraka. Nah, sebaliknya pula, apabila seorang ahli ibadah, seorang ahli agama yang mungkin ilmunya tinggi dan mungkin ibadahnya lancar, namun sholatnya bolong-bolong, bahkan tidak sholat, tidak ada jaminan pula untuk beliau untuk tidak masuk neraka, ataupun tidak ada jaminan untuk masuk surga karena melalaikan sholat tadi. Maka janganlah sesekali melalaikan sholat atau bahkan melupakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un, maka celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, Allah saja mencelakakan orang yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana pula orang yang lupa dalam sholat? Nauzubillah min dzalik. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja adalah orang yang kafir secara terang-terangan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir secara terang-terangan. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu, tahukah kalian dari 5 sholat fardu, masing-masing sholat tersebut memiliki dosa masing-masing apabila meninggalkannya. Yang pertama adalah sholat subuh. Nah, apabila seorang kaum muslimin meninggalkan sholat subuh, satu hari seorang kaum muslimin apabila tidak sholat subuh, dosanya itu seperti dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun. Nah, 30 tahun di akhirat itu sebanding dengan 60.000 tahun di dunia. Nauzubillah. Bayangkan satu hari saja meninggalkan sholat subuh, itu dosanya segitu besar. Nah, apalagi yang kadang sampai seminggu tidak sholat subuh, nauzubillah min dzalik, termasuk sholat subuh. Nah, selanjutnya adalah dosa meninggalkan sholat zuhur. Dosa meninggalkan sholat zuhur ini diibaratkan kita membunuh 1000 kaum muslimin. Nah, seperti yang kita ketahui, kaum Yahudi yang sedang memerangi kaum Palestina, di mana itu orang yang di luar agama kita memerangi agama muslimin. Nah, ini kalau kita tidak sholat zuhur, itu kita seperti saudara sendiri yang membunuh 1000 saudara yang lain. Nauzubillah. Nah, selanjutnya adalah sholat asar. Nah, dosa meninggalkan sholat asar itu sama dengan kita menutup atau meruntuhkan Ka'bah, di mana Ka'bah ini merupakan kiblat setiap kaum muslimin. Nah, apabila kita merubuhkannya, kita sama saja menghilangkan Ka'bah.
agamanya Allah. Nah, selanjutnya adalah dosa meninggalkan sholat maghrib. Dosa meninggalkan sholat maghrib itu sama seperti kita berzina dengan orang tua. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, selanjutnya adalah dosa meninggalkan sholat isya. Satu kali kita tidak melaksanakan sholat isya, itu dosanya itu kita selama hidup di bumi dan di bawah langitnya Allah itu, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, dan apapun yang kita langkahkan tidak diberikan Allah kenikmatan. Nauzubillah min dzalik, kita seumur hidup tidak diberkahi oleh Allah. Nah, segitu penting tadi untuk sholat. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah dan selalu mengingat akan kewajiban kita untuk tetap melaksanakan sholat. Teman-temanku yang seiman dan seperjuangan, marilah kita menjaga sholat kita, memperbaiki dan menjalaninya dengan sebaik mungkin, agar kelak kita dapat insya Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sekianlah mawidah hasanah dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan khususnya untuk saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.